Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu daerah penghasil beras terus meningkatkan produksi padi. Hal ini terlihat dari hasil panen di sejumlah kabupaten di Sumatera Selatan. Dinas Pertanian Kabupaten Pali memasuki panen raya dari hasil padi petani di Kabupaten Pali. Panen raya ini tentunya dapat mencukupi distribusi pasar lokal sampai bulan Ramadan dan Idul Fitri 2021. Dinas Pertanian Kabupaten Pali akan terus mengawal para petani baik dari penyediaan pupuk, bibit, dan sebagainya agar para petani mempercepat penanaman setelah masa panen dan juga berkoordinasi dengan Bank Sumsel terkait permodalan serta kepolisian untuk mengantisipasi permasalahan di lapangan. Sementara untuk pemasaran setelah panen, Dinas Pertanian juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk bantuan penggilingan padi. Tentunya subsidi bantuan ini akan bisa membantu para petani. Dinas Pertanian juga akan merencanakan penyediaan lahan untuk gudang untuk pengelolaan beras di Pali. Angkat, Pak. Dan juga hari-hari besar keagamaan seperti bulan puasa, jadi stok pangan kita cukup tersedia. Jadi harapan kita akan kawal nanti petani kita ini baik dalam penyediaan bibit dan sebagainya, sumber-sumber air juga. Dan kita juga berkoordinasi nih dengan Ramil, kepolisian maupun dari pihak Bank Sumsel terkait permodalan masalah-masalah lainnya. Jumlah hasil panen produksi padi di tahun 2021 pada bulan Januari dan Februari di Pali diestimasikan sebanyak 100 ton lebih. Sementara itu, petani padi di Kecamatan Selangit, Kabupaten Musirawas mampu menghasilkan puluhan karung beras gabah dari hasil menanam padi jenis varietas lokal atau biasa disebut oleh petani dengan padi darat. Di darat, proses itu sampai panennya 4 bulan 20 hari. Untuk pupuknya? Untuk pupuknya sendiri kami pakai NPK Mutiara. Ya semoga berhasil lah. Kalau kemarin tuh sampai 100 karung enggak. Meski luas tanam, luas panen, dan produksi gabah kering giling atau GKG di Kabupaten Musirawas tahun 2020 menurun, namun produktivitas tanaman padi meningkat di Badung tahun 2019 sebanyak 13% atau 5.916 ton per hektar. Dikarenakan pemilihan benih padi yang unggul serta penggunaan sarana produksi dan penanganan hama, penyakit, dan gulma dengan baik dan tepat. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Musirawas tahun 2020, produktivitas padi mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019. Peningkatan produktivitas mencapai 13% atau sebanyak 5.916 ton per hektar. Sedangkan pada tahun 2019 hanya sebesar 5.770 ton per hektar. Peningkatan produktivitas padi paling banyak disumbang Kecamatan Megang Sakti mencapai lebih dari 77.000 ton produksi GKG. Kemudian disusul Kecamatan STL Ulu Trawas lebih dari 65.000 ton produksi GKG. Sementara wilayah terendah penyumbang gabah kering giling Kecamatan Jayaloka sebanyak 2.963 ton. Meningkatnya produktivitas padi dipengaruhi oleh pemilihan benih padi yang unggul dan penggunaan sarana produksi yang tepat dan kemudian penanganan hama, gulma, dan penyakit dengan baik. Produksinya, kalau untuk produktivitas yang meningkat dari 5,7 jadi 5,9. Terus untuk produksi gabah, Pak? Jadi 5,9. Produksinya 357.907 ton gabah kering. Penggunaan sarana produksi terutama dari benih yang dianjurkan itu benih yang bersertifikat ditambah dengan perlakuan penggunaan sarana produksi yang sesuai dengan anjuran. Meski produktivitas padi meningkat, namun luas tanam, luas panen, dan produksi GKG mengalami penurunan. Di tahun 2020, luas tanam lebih dari 62.000 hektar.
di tahun 2019 mencapai 66.000 hektar. Sedangkan untuk luas panen sebanyak 60.000 hektar di tahun 2020 dan di tahun 2019 sebanyak 65.000 hektar. Produksi gabah kering giling atau GKG sebanyak 357.000 ton untuk di tahun 2020. Sementara di tahun 2019 ada sebanyak 378.000 ton. Sementara itu petani Kabupaten Ogan Ilir harus berbangga. Pasalnya kabupaten ini menempati peringkat 5 besar menyumbangkan produksi padi di Sumatera Selatan dan surplus gabah kering hingga 45% setiap tahunnya. Sehingga petani terus digalakkan untuk menggunakan IP 200 dengan sistem 2 kali panen. Pada tahun sebelumnya sebanyak 6.000 hektar lahan petani menggunakan IP 200 dengan hasil produksi yang menggembirakan, yakni produksinya 3,7 ton per hektarnya. Bahkan bila dikelola dengan baik, para petani Ogan Ilir bisa mendapatkan hasil 5 ton per hektar. Sehingga Kabupaten Ogan Ilir saat ini sudah masuk ke 5 besar Sumatera Selatan setelah Banyu Asin, Oki, Oku Timur, Muba, dan Ogan Ilir. Bahkan, Kabupaten Ogan Ilir sudah surplus gabah kering sebesar 45% dari total luas lahan 48.800 hektar. Namun, dalam peningkatan produksi ini, petani masih disulitkan dengan adanya sistem tengkulak yang lebih murah dengan memasukkan beras dari luar Ogan Ilir lebih murah dan menguntungkan para tengkulak, tetapi malah merugikan petani. Dari luas tanam berjumlah untuk surplusnya itu untuk konsumsi, selain untuk konsumsi DOI, itu dibeli oleh pedagang-pedagang besar yang ada DOI. Nah, kita dalam luas sawah baku ini nomor 5 di Sumatera Selatan. Jadi di bawah Banyu Asin, Oki, Oku Timur, terus Mungsi Rawas dan Produksi padi di Kabupaten Oki mencapai surplus 500.000 ton, sedangkan konsumsi masyarakat Oki hanya 50% saja. Sehingga saat ini di petani kelebihan stok pangan. Produksi padi di tahun 2020 di Kabupaten Oki mencapai 800,8 ribu ton. Bila dibandingkan tahun sebelumnya di tahun 2019 mencapai 762 ribu ton. Untuk itu ada surplus mencapai 400 hingga 500 ribu ton di Kabupaten Oki yang ada di masyarakat. Sedangkan kebutuhan konsumsi masyarakat di Kabupaten Oki tidak lebih dari 50% hasil produksi. Surplus atau kelebihan produksi di Kabupaten Oki inilah kemudian disumbangkan ke daerah-daerah lain di kabupaten kota di Sumsel maupun luar Sumsel yang kekurangan pangan. Kenapa? Ketika impor beras, maka harga gabah pasti turun, anjlok. Ya, ini tidak ingin oleh petani. Ya. Karena selama ini petani kan di pihak tidak menentukan harga, dia menerima harga. Tapi kita harapkan ke depan, sekarang ini para petani Oki harus menentukan harga, jangan menerima harga. Oleh karena itu kita dalam hitung-hitungan sebenarnya kalau Oki ini sudah surplus. Ketika itu ada misalnya impor beras, maka yang dirugikan